Ini dia part 3 dari drama Reborn Rich. Selamat menyaksikan. Pernikahan Song Joon dan Hyun Min terlihat sebagai pernikahan paling sempurna bagi banyak orang. Dua orang dari keluarga super kaya bergabung saling berbesan, menyatukan kekuatan mereka. Tapi malam itu, sehari sebelum hari pernikahan, Jin Yang Chol terlihat murung, teringat penyakitnya kembali. Atau mungkin lebih tepatnya, dia sedang merenung bagaimana nasib perusahaan Sun Yang jika dirinya tiada. Sementara itu, Do Jun masih belum menyerah dengan ambisinya untuk membangun kota baru. Dia harus menemukan rekan media yang mau bergabung ke dalam proyek kota barunya agar proyek itu tidak jatuh ke tangan Sun Yang. Dia pun punya satu cara terakhir, cara yang tak pernah terfikirkan oleh siapapun. Dia mengunjungi sebuah rumah sakit. Di sana, seorang pria paruh baya sedang dirawat. Dialah pemilik perusahaan Daeyong bernama Ju Yong Il. Seperti diketahui, Daeyong adalah musuh bebuyutan Sun Yang, dan Do Jun menawarkan kerjasama pada Ju Yong Il. Awalnya Ju Yong Il enggan untuk bergabung karena media bukanlah spesialisasi perusahaan Daeyong. Tapi Do Jun menjelaskan sebenarnya ini bukan media. Saat ini, sebuah stasiun TV bernama Buy and Sell sedang dijual. Stasiun TV ini berfokus pada kegiatan jual beli produk secara live di TV. Jika Daeyong membeli perusahaan itu, maka Daeyong bisa memonopoli semua transaksi di sana. Sebagai imbalannya, Do Jun meminta perusahaan Daeyong untuk masuk ke dalam kota baru yang akan ia bangun. Beralih pada pesta pernikahan Song Joon dan Hyun Min. Hyun Min terlihat cantik dalam balutan gaun pengantin. Song Joon datang ke ruangannya dan meminta waktu berduaan dengannya. Tanpa diduga, Song Joon berkata, sayang sekali jika kecantikan Hyun Min tak bisa ia pamerkan pada Do Jun yang saat itu memang belum datang. Ternyata, pada malam di mana Do Jun dan Hyun Min bertemu, Song Joon melihat dari luar ketika mereka berdua berpelukan. Hyun Min terlihat marah karena kejadian waktu itu tak seperti yang terlihat. Ditambah lagi, Song Joon juga tetap ingin menikahi Hyun Min bukan atas dasar cinta, tapi karena ingin membalaskan dendamnya pada Hyun Min sekaligus pada Do Jun. Mereka kini harus berpura-pura sebagai pasangan mesra, walaupun di antara keduanya tersimpan rasa benci yang membara. Ketika sesi foto keluarga, muncullah Do Jun. Dia datang terlambat. Dia berdiri di samping Jin Yang Chol. Kakeknya itu berkata pada cucunya itu, lupakan rencanamu untuk membeli Sun Yang jika proyek kota barumu saja gagal ia dapatkan. Tapi Do Jun sudah punya kartu as baru, dan kartu as itu kini datang mengunjungi Jin Yang Chol. Yong Il ada di ruangan dan bercerita tentang Do Jun yang tiba-tiba datang sewaktu ia di rumah sakit. Dia berkata, perusahaan Daeyong miliknya telah bergabung dengan kota baru yang akan dibangun Do Jun. Yong Il berpendapat, cara berbisnis Do Jun adalah cara berbisnis Jin Yang Chol yang pernah ia lihat 50 tahun lalu. Kelihayan Do Jun berbisnis ini tak ia temukan pada anak-anak Jin Yang Chol, tapi begitu ia melihat Do Jun, dia sangat terkesan. Sementara itu, Do Jun menemui Song Joon dan memberikan selamat atas pernikahannya. Tanpa basa-basi, Song Joon berkata pada Do Jun untuk menyerah saja karena kota barunya akan jatuh pada Sun Yang. Tapi tiba-tiba telepon berdering. Ketika Song Joon mengangkat dan mendengar kabar dari telepon, dia langsung marah. Ternyata Do Jun sudah punya partner media sehingga proyek kota baru tetap milik Do Jun. Song Joon gagal mendapatkan proyek $5 miliar tersebut. Beralih pada Jin Yang Chol, ketika dia keluar dari ruangan sehabis mengobrol dengan musuh bebuyutannya, dirinya tiba-tiba jatuh. Penyakit di otaknya tampaknya mulai memberikan efek buruk bagi dirinya. Dia semakin gelisah saja dan tersadar kalau dirinya sudah harus melakukan sesuatu terhadap Sun Yang. Ketika pesta resepsi selesai, keluarga Sun Yang mengadakan makan malam bersama. Jin Yang Chol memberikan beberapa patah kata dan juga memberikan hadiah pernikahan pada cucunya. Saham Sun Yang sudah terbayang di benak Song Joon, dia akan menerima itu. Tapi ketika amplop dibuka, tertulis bagian gudang. Alih-alih mendapat saham Sun Yang senilai jutaan dolar, Song Joon malah dipindahkan ke bagian gudang oleh kakeknya. Jin Yang Chol berkata, semua ini kamu dapatkan karena kegagalanmu mendapatkan proyek kota baru. Lalu ia lanjut berkata, mulai saat ini, tidak ada lagi hak waris Sun Yang berdasarkan anak tertua.
Siapapun kini berhak memiliki Sun Yang jika dia berkompeten dalam menjalankan perusahaannya dan membeli saham Sun Yang dengan uang mereka sendiri. Pernyataan Jin Yang Chol membuat seluruh keluarga panik karena selama ini mereka mendapatkan semuanya secara cuma-cuma. Song Jun tiba-tiba merasa sangat marah dan berniat melampiaskannya pada Do Jun karena semua ini adalah akibat ulah Do Jun. Tapi Hyung Min tiba-tiba jatuh pingsan membuat Song Jun menahan dirinya. Setelah pernyataan Jin Yang Chol kemarin malam, paginya terjadi perombakan kepemimpinan perusahaan. Masing-masing anak Jin Yang Chol kini membawahi beberapa perusahaan dan sebisa mungkin mendapat nilai saham yang adil. Anak ketiga bernama Ha Yong mendapat Sun Yang Department Store, resort, golf, dan kondominium. Tapi bersamaan dengan keuntungan, semua perusahaan itu juga punya hutang pada perusahaan kakak-kakaknya yang harus dilunasi. Mendengar kata-kata hutang perusahaan, Ha Yong langsung kesal dan manja. Dia bingung harus dapat uang dari mana. Suaminya, Chang Jae, berkata, bagaimana kalau pinjam uang saja ke Miracle Investment. Beberapa waktu pun berlalu. Hingga pada suatu hari, perusahaan Ha Yong mengadakan acara fashion show VIP khusus tamu-tamu sultan. Ibu Do Jun dan Do Jun sendiri diundang ke sana. Terlihat dia berdandan secantik mungkin untuk memberikan kesan baik, karena selama ini dia dan suaminya sering tak dianggap di keluarga Sun Yang. Acara fashion show pun segera dimulai dan Ibu Do Jun diminta bersiap-siap. Tapi tanpa diduga, ternyata acara fashion show itu mengharuskan Ibu Do Jun memakai pakaian yang ada dan dilihat oleh para tamu. Ibunya direndahkan, seolah-olah diperlakukan sebagai manekin. Do Jun melihat semua itu lewat layar CCTV dan marah. Tapi muncullah Ha Yong yang dengan arogannya berkata, keluarga kalian tidak cocok berada di keluarga Sun Yang. Ini adalah cara Ha Yong untuk merendahkan Ibu Do Jun. Do Jun berusaha menahan amarahnya dan pergi dari sana. Tapi di dalam hatinya dia bersumpah untuk menghancurkan Ha Yong dengan caranya sendiri karena telah merendahkan ibunya. Do Jun langsung mengatur strategi apa yang harus ia lakukan untuk meruntuhkan perusahaan milik Ha Yong. Di tahun itu, kebetulan sebuah perusahaan digital bernama New Data Technology sedang naik daun. Do Jun tahu hal ini di kehidupannya yang dulu. Perusahaan New Data Technology adalah perusahaan baru dan nilai sahamnya hanya $1,5. Tapi hanya dalam waktu 1 tahun, nilainya melejit hingga $300, naik 200 kali lipat. Tapi setelah itu, nilai sahamnya anjlok drastis hingga di angka $5,5 saja. Membuat siapapun yang berinvest ketika harga tinggi akan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kesempatan inilah yang diambil Do Jun untuk menghancurkan bibinya itu. Sementara itu, bibi Do Jun tengah bingung karena dia harus menyiapkan dana besar untuk keberlangsungan perusahaannya. Sun Yang Department Store perlu dana $140 juta. Ditambah lagi harus membayar hutang sejumlah $260 juta. Total dia harus menyiapkan $400 juta jika ingin perusahaannya tetap berjalan. Di tengah kegalauannya itu, dia teringat saran suaminya. Kenapa tidak meminjam dari Miracle saja? Awalnya Ha Yong tak mau meminjam uang pada Miracle karena dia tahu Do Jun ada di sana dan dia tidak sudi. Tapi jika tidak, dia akan dinilai tak becus memimpin perusahaan oleh keluarga Sun Yang. Akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu Sehyon dan meminta pinjaman uang $400 juta. Sehyon menyanggupinya dengan jaminan. Jaminannya adalah dia ingin 30% dari keseluruhan saham Sun Yang Department Store. Jika tidak bisa membayar, 30% saham itu akan menjadi milik Miracle. Walaupun berat, tapi Ha Yong setuju. Di tengah percakapan, Sehyon berkata kalau saat ini Do Jun sedang berinvest membeli saham New Data Technology. Karena diperkirakan harga saham mereka akan terus naik. Saat ini harganya sudah di angka $10 dan bulan depan akan naik menjadi $40. Mendengar hal itu, dia pun tergiur dan menyuruh direktur keuangannya bernama Nyonya Im untuk menyiapkan dana dan ikut berinvestasi di New Data Technology. Ha Yong berinvestasi sebesar $3 juta dan benar saja, dalam sebulan harga sahamnya naik 4 kali lipat. Tapi esoknya, ketika Ha Yong sudah menjual sahamnya, harganya naik lagi menjadi $55. Keinginannya untuk berinvestasi semakin menjadi, karena setiap hari dia memantau harga saham, nilainya semakin naik. Akhirnya pada suatu hari, harga saham New Data Technology menyentuh angka $100. Dan dia seperti orang gila,
merasa rugi besar karena tidak ikut berinvestasi. Suatu hari, Do Jun datang ke ruangan Hayong. Do Jun berkata, New Data Technology adalah sebuah bubble atau gelembung yang siap pecah. Diperkirakan harganya bisa melambung hingga $300, tapi resikonya sangat besar. Mendengar kata $300, Hayong kembali merasa tergiur. Akhirnya, karena tak tahan lagi, dia meminta Nyonya Im, direktur keuangannya, untuk mengambil dana dari Sunyang Department Store dan menginvestasikannya di New Data Technology. Tidak main-main, uang yang diambil dari Sunyang sebesar $140 juta. Nyonya Im merasa apa yang atasannya lakukan ini sangat gegabah, tapi dia tak bisa menolak perintah. Hayong pun menggunakan uang perusahaan $140 juta untuk kepentingan pribadinya berinvestasi. Setelah Hayong membeli saham tersebut, dia pun terus memantau harganya. Benar saja, harganya naik terus sampai di angka $300. Tapi karena dia serakah, dia tidak menjual sahamnya itu dengan harapan akan terus naik. Suatu hari, harga saham New Data Technology mulai menurun. Hayong masih tetap belum menjual sahamnya walaupun harganya terus menurun. Dan pada akhirnya, harga saham anjlok menjadi $5,5 saja. Uang $140 juta yang Hayong investkan hangus tak bisa kembali. Sementara itu kita beralih dulu pada Min Yong. Kini dia sudah lulus dan mendapatkan gelar jaksa dan mulai bekerja di sebuah kantor jaksa. Tapi hingga saat ini dia belum mendapatkan tugas berarti. Suatu hari, dia mendapat telepon dari orang yang tak ia sangka. Do Jun meneleponnya dan meminta untuk bertemu dengannya. Dengan rasa senang di dalam hatinya, dia menemui Do Jun di sebuah restoran. Tapi ternyata, Do Jun memintanya bertemu untuk sebuah kasus. Awalnya Min Yong kecewa dan kesal, tapi dirinya sadar dia harus tetap profesional. Do Jun pun memberikan info bahwa saat ini, pemilik Sunyang Department Store tengah menggelapkan dana perusahaan sebesar $140 juta untuk dipakai kepentingan pribadi. Min Yong heran kenapa dia sengaja melaporkan keluarganya sendiri. Tapi tampaknya dia mengerti akan adanya perebutan kekuasaan Sunyang. Dia bersedia mengungkap kasus ini, kasus pertamanya. Bersama beberapa rekannya, dia mulai menginvestigasi semua dokumen yang berkaitan dengan Hayong dan Sunyang Department Store. Hasilnya, didapatkanlah kejanggalan, yaitu adanya aliran dana ke perusahaan kecil Sunyang Deco dalam jumlah besar tapi bertahap. Min Yong pun mencurigai bahwa Sunyang Deco hanyalah perusahaan palsu agar aliran dana bisa terjadi dan akhirnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka pihak kejaksaan langsung menggeledah kantor Hayong dan membawa berkas-berkas dari sana. Hayong bingung karena dia tak diberitahu. Ketika dia tahu kalau ini tentang dana 140 juta yang ia pakai, dia mulai panik. Karena jika dirinya terbukti bersalah, dia bakal dipenjara. Dia pun langsung menemui suaminya, Chang Jae. Harapannya suaminya itu bisa membantunya dengan memakai kekuasaan suaminya sebagai wali kota. Tapi dia malah dimarahi Chang Jae, berkata kalau Hayong ini bisa membahayakan posisinya sebagai wali kota. Hayong kini mendatangi Sehyeon dan berkata ia ingin meminjam uang $140 juta untuk menutupi dana yang ia ambil dari perusahaan. Sehyeon dengan tenang berkata, dia bisa membantunya, tapi jaminannya dia ingin 25% lagi dari saham Sunyang Department Store. Hayong seperti diperas di situ. Belum habis sampai di situ, ternyata jaminan 30% saham yang waktu itu dijaminkan tanpa sepengetahuan Hayong kini sudah menjadi milik Miracle. Karena dalam surat perjanjian tertulis, jika dalam batas waktu Hayong tak bisa mengembalikan dan saham Sunyang Department Store harganya turun di bawah $15, maka 30% saham itu akan menjadi milik Miracle. Kini harga saham Sunyang Department Store di bawah $15 dan Hayong belum mengembalikan dana $400 juta yang waktu itu dipinjam. Jadi sesuai kesepakatan, Miracle kini menjadi pemilik 30% saham Sunyang Department Store. Hayong semakin frustrasi. Dia pun kini mencoba meminta bantuan ayahnya, Jin Yang Chol. Walaupun tahu dia akan dimarahi habis-habisan, tapi dia berharap ayahnya bisa membantunya. Hayong berdalih semua ini adalah salah Do Jun yang telah menipunya. Dia pun meminta pinjaman $140 juta pada ayahnya itu. Tapi Jin Yang Chol berkata, jika aku meminjamkan uang itu, maka itu bisa dianggap penggelapan aliran dana juga. Hayong keluar dari ruangan ayahnya dengan lemas. Keluarganya yang lain mencoba menghiburnya. Kebetulan istri Song Jun, Hyun Min, ada di situ.
Hari itu, Hayong dijadwalkan harus mendatangi kejaksaan untuk memberikan keterangan tentang kasusnya. Ketika dia akan berangkat, Hyun Min datang dan berkata dia akan menemaninya ke kantor kejaksaan. Sesampainya di sana, Hyun Min berkata, jaksa ini dulunya adalah teman sekampus Do-jun, jadi pasti Do-jun lah yang membuat laporan kasus ini. Mengetahui hal ini, Hayong seperti mendapat angin segar. Ia kini terlihat lebih tenang, dan ketika ditanya apakah dia melakukan penggelapan dana, dia menyangkalnya. Malahan, kini Hayong balik menduga jika si pihak pelaporlah yang membuat laporan palsu. Ditambah lagi, Sunyang Deco yang dicurigai adalah sebuah perusahaan palsu, ternyata perusahaan itu asli. Min Yong pun gagal meneruskan kasus ini dan melepaskan Hayong dari semua tuduhan. Sementara itu, Sehyeon merasa ada yang salah. Do-jun juga merasa sepertinya pihak kejaksaan tidak menemukan cukup bukti untuk membuat Hayong dipenjara. Dia pun pergi untuk menemui bibinya itu. Di luar kantor bibinya, dia melihat para pekerja Sunyang Department Store sedang berdemo karena diberhentikan tak bisa bekerja. Selama uang 140 juta itu belum ada, department store-nya tidak akan berjalan dan para pekerja itu tidak akan digaji. Hayong dengan cueknya memasang earphone-nya, berusaha tidak acuh pada teriakan para pekerja. Ketika sampai di ruangannya, dia mendapatkan Do-jun sudah ada di sana. Do-jun menyarankan untuk meminjam pada Miracle saja agar masalah selesai dan para pekerja di bawah sana bisa bekerja dan digaji kembali. Tapi Hayong menolaknya dan tidak ingin tertipu lagi. Dia berencana akan menjual beberapa anak perusahaan untuk mendapatkan 140 juta dolarnya, kira-kira perlu waktu 2 bulan. Itu artinya, selama 2 bulan para pekerja itu akan menganggur dan tidak digaji. Hayong tidak peduli dengan para pekerja itu, karena menurutnya orang miskin harusnya bersabar saja menunggu keputusan para pemimpinnya. Disitulah amarah Do-jun muncul. Do-jun teringat kembali masa-masa dirinya dulu sebagai Hyun-woo. Ketika ayahnya di PHK, hanya ada 1 bungkus mie instan di rumah, dan tagihan gas, listrik, air tidak bisa mereka bayar. Ada adegan ironis ketika dia mendapat kue mahal dari wanita yang menyukainya, tapi Hyun-woo malah menawarkan Walkman-nya pada dia untuk dijual, saking Do-jun butuh uang. Puncaknya adalah ketika dia di swalayan, kebetulan melihat ayahnya di sana juga. Dia melihat diam-diam ayahnya mencuri makanan kaleng dari rak dan keluar tanpa membayar. Di situ Hyun-woo tersadar bahwa menjadi miskin adalah hal paling menyedihkan. Dia tak sudi makan ketika di rumah ayahnya memasak karena tahu itu hasil curian dari swalayan tadi. Ingatan masa lalu itu membuat Do-jun marah pada Hayong dan membanting papan namanya, lalu pergi dari situ. Do-jun tidak menyerah. Kini, Do-jun meminta pihak Sunyang Department Store untuk mengadakan rapat dewan untuk meminta pertanggungjawaban Hayong sebagai pimpinan atas hilangnya uang 140 juta dolar. Nyonya Im selaku direktur keuangan memberitahu hal ini pada Hayong. Tapi ternyata Hayong berdalih, semua ini yang menguruskan Nyonya Im. Dari mulai mengatur dana hingga menjalankan aliran dananya. Dengan kata lain, Hayong sedang menjadikan Nyonya Im tumbal. Kalaupun terbukti, maka yang harus menggantinya bukanlah Hayong, tapi Nyonya Im. Nyonya Im tak bisa berkata apa-apa dan menunduk patuh. Dia tahu dirinya telah menjadi tumbal dan dia harus berhenti dari pekerjaannya saat ini. Sehari sebelum rapat diadakan, Do-jun meminta Nyonya Im untuk bertemu. Do-jun berkata, seharusnya Nyonya Im jangan mau menjadi tumbal. Jika itu terjadi, uang pensiun Nyonya Im akan dipakai untuk mengganti kerugian 140 juta itu. Entah sampai kapan akan terbayar. Dan lagi, Do-jun berkata, dengan setia pada Hayong dan Sunyang, itu artinya Nyonya Im mengkhianati diri sendiri. Sepertinya kata-kata Do-jun itu berhasil membuat Nyonya Im sadar, dan keesokan harinya dia bersedia untuk bersaksi dan menjelaskan yang sebenarnya. Ketika rapat dimulai dan Hayong ditanya tentang penggelapan dana, dia menyangkalnya dan balik menuduh kalau Do-jun lah yang dengan sengaja merekayasa turunnya saham Sunyang agar bisa diambil Miracle. Do-jun berkata, untuk lebih jelasnya kita akan menunggu penjelasan Nyonya Im. Sementara itu, di bawah kantor, Sehyeon menunggu kedatangan Nyonya Im. Ketika Nyonya Im terlihat olehnya, tiba-tiba dia hilang dari pandangan. Ternyata Nyonya Im dibawa oleh orang-orang suruhan Sunyang agar tidak bisa bersaksi di rapat dewan. Kembali pada rapat dewan, dengan tidak hadirnya Nyonya Im, sepertinya Do-jun berada di posisi sulit. Namun tiba-tiba Min Yong muncul di sana.
Dia kemudian berkata, dirinya punya bukti kalau kasus penggelapan ini memang terjadi. Dia menunjukkan pulpen yang ternyata sebuah alat rekam. Sepertinya kemarin Nyonya Im menyerahkan pulpen itu pada Dojun, kalau dirinya tidak bisa hadir di rapat itu. Sebuah rekaman terdengar berisi percakapan Hayong dan Nyonya Im. Suara Hayong terdengar sedang memberikan perintah pada Nyonya Im untuk mengambil 140 juta dolar dari Sunyang Department Store untuk membeli saham New Data Technology. Bukti rekaman itu membuat Hayong tak bisa berkutik dan tak bisa mengelak lagi. Akhirnya, setelah rapat itu selesai, Hayong dan Dojun duduk untuk menandatangani kontrak. Hayong terpaksa setuju untuk meminjam lagi 140 juta pada Miracle. Dan karena dia tahu dirinya tak akan bisa membayar tepat waktu, maka 25% saham Sunyang Department Store akan beralih pada Miracle. Totalnya, 55% saham Sunyang Department Store kini menjadi milik Dojun. Hayong, anak ketiga Jin Yang Chol, telah berhasil Dojun hancurkan. Sekarang kita beralih dulu pada Min Yong. Karena Hayong sudah mengembalikan dana 140 juta, atasan Min Yong memerintahkan Min Yong untuk menghentikan kasus ini. Awalnya Min Yong menolak karena menurut dia walaupun dana sudah kembali, tapi kekacauan akibat kasus ini tidak bisa diperbaiki. Tapi atasannya malah memarahinya, yang membuat Min Yong tak bisa berkutik dan menurut saja. Tak sampai di situ, semua berkas kasus itu pun kini diambil dari ruangannya agar Min Yong benar-benar tak bisa mengaksesnya lagi. Min Yong hanya bisa melangkah keluar ruangannya dengan lesu, tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu dia minum bersama Dojun. Dia minum hingga mabuk, mencoba melupakan masalah di kantornya. Min Yong merasa dirinya tak akan bisa menjadi jaksa hebat karena dia akan selalu kalah oleh perintah atasan. Min Yong tidak percaya pada dirinya sendiri. Tapi Dojun yakin Min Yong suatu hari akan jadi jaksa hebat. Dojun teringat lagi di kehidupannya dulu ketika Min Yong seorang jaksa hebat dan dijuluki malaikat maut Sunyang. Min Yong tak percaya dan berkata kalau Dojun selalu berbohong padanya. Sedikit flashback, dulu sewaktu kuliah untuk pertama kalinya Dojun mengajak Min Yong makan malam. Dari situlah awal mula Min Yong menyukai Dojun. Waktu itu Dojun pernah berkata kalau penyanyi kesukaan Min Yong yang ada di luar negeri suatu hari nanti akan kembali lagi ke Korea. Dan setelah bertahun-tahun kemudian, perkataan Dojun itu masih Min Yong ingat hingga hari ini. Tapi penyanyi kesukaan Min Yong itu masih belum pulang ke Korea sampai sekarang. Makanya Min Yong selalu berkata Dojun ini tukang bohong. Tapi malam itu, di TV, sebuah berita ditayangkan yang membuat Dojun mengejar Min Yong. Di sana, tiba-tiba Dojun menggandeng tangan Min Yong lalu membawanya ke suatu tempat. Dojun berkata, aku tidak pernah bohong, sambil menunjuk TV besar yang ada di atas gedung. Terlihat sebuah berita menayangkan penyanyi kesukaan Min Yong hari ini baru saja kembali ke Korea setelah bertahun-tahun ia di luar negeri. Lalu Dojun berkata padanya, jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, maka percayalah padaku. Dari momen itulah, kini Min Yong dan Dojun menjadi lebih dari sekedar teman biasa. Beberapa waktu telah berlalu. Sekarang tahun 2001 dan negara Korea kini telah keluar dari masa krisis. Dojun dan Jin Yang Chol punya pandangan sama tentang masa depan bisnis di Korea. Menurut mereka, setelah krisis tahun 98, orang-orang kini akan berbondong-bondong mengamankan uangnya di saham, bukan lagi tabungan. Karena mereka takut kejadian krisis akan terjadi lagi. Maka Dojun pun kini membuka saham Miracle agar bisa dibeli para investor. Sementara Jin Yang Chol akan membuat perusahaan baru bernama Induk Keuangan Sunyang. Mulai dari simpan pinjam, investasi, asuransi, semua akan dilakukan oleh perusahaan induk ini. Dengan kata lain, Sunyang kini bukan lagi berfokus pada produksi barang, melainkan berbisnis uang. Suatu hari di kantor kejaksaan, Min Yong mendapat berita mengejutkan. Miracle Investment diduga terlibat kasus rekayasa harga saham New Data Technology. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Dojun sempat berinvestasi di perusahaan ini. Perusahaan yang sekaligus juga digunakan oleh Dojun untuk menghancurkan bibinya tempo hari. Miracle diduga merekayasa harga saham New Data Technology karena Dojun bisa membeli saham dengan harga hanya $1,5 dan menjualnya di harga $280, tepat sebelum harganya jatuh di harga $5,5. Min Yong yang kini sudah berpacaran dengan Dojun merasa tak tahu harus bagaimana mendapatkan fakta kekasihnya ini terlibat kasus besar.
Ketika dia sampai di Miracle, mereka berdua hanya bisa berpura-pura baru kenal dan saling profesional dalam menghadapi kasus. Dengan berat hati, Min Yong tetap mendalami kasus ini dan mencari bukti apakah Miracle benar bersalah atau tidak. Akibat kasus ini, seketika Miracle dalam masalah besar. Para investor kini menarik investasinya di Miracle karena takut harga saham Miracle anjlok akibat berita negatif ini, dan sudah pasti ini berakibat Miracle kehilangan banyak uang. Tak sampai di situ, keadaan semakin kacau ketika tiba-tiba harian Hyun Sung memberitakan kasus ini secara gamblang ke publik, membuat citra Miracle semakin terlihat buruk. Suatu hari Do Jun menemui kakeknya untuk membicarakan masalah ini. Di sana juga ada Dong Ki, anak kedua Jin Yang Chol. Paman Do Jun itu kemudian berkata, bagaimana jika Miracle ia beli saja dan berada di bawah Sun Yang Investment, perusahaan miliknya. Do Jun merasa keberatan dan terlihat sedikit panik. Dia butuh waktu dan berkata dirinya yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Suatu malam, Do Jun, Sehyeon, dan sang sekretaris bernama Rachel berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Lagi-lagi, Do Jun menyarankan hal yang di luar nalar. Dia meminta untuk menjual seluruh saham Miracle yang ada di Amerika dan uangnya dipakai untuk membayar para investor yang ingin menarik uangnya dari Miracle. Sehyeon keberatan karena saham di Amerika adalah saham yang selama ini menghasilkan keuntungan stabil bagi Miracle. Tapi akhirnya dia percaya pada Do Jun dan menjual semua saham di Amerika dan mencairkannya. Malam itu, tanggal menunjukkan 10 September, hampir tengah malam. Do Jun tampak gelisah seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Beralih pada Dong Ki, anak kedua Jin Yang Chol. Dia diam-diam ingin tahu semua data rahasia Miracle karena dia ingin Miracle menjadi miliknya. Dong Ki mengirim seorang mata-mata dan dia berhasil mendapat data rahasia kalau Miracle ternyata memiliki saham di Amerika yang memberikan keuntungan besar dan stabil. Tanpa ragu, Dong Ki pun menginvestasikan uang perusahaannya di tempat yang sama dengan yang Miracle investasikan, yaitu di Amerika. Keesokan harinya, semua dunia gempar karena terjadi tragedi di WTC. Dong Ki yang paginya baru tahu hal ini langsung panik karena dia baru saja menginvestasikan uang perusahaan ke Amerika. Sudah dipastikan harga saham di sana anjlok drastis, tapi dia tak bisa mengambil uangnya karena pasar saham di Amerika tutup selama 4 hari akibat tragedi tersebut. Dia hanya bisa menyaksikan uangnya lenyap di Amerika tak bersisa. Di sisi lain, Do Jun justru sudah tenang karena sehari sebelumnya dia sudah menarik semua investasi Miracle yang ada di Amerika. Sehyeon tak habis pikir, kenapa bisa Do Jun selalu melakukan hal yang tepat waktu. Di saat semua pasar saham anjlok, saham Miracle jadinya baik-baik saja karena Miracle tak sedikit pun terguncang akibat kejadian di Amerika. Ini membuat nama Miracle menjadi sorotan dan mulai dipercaya orang-orang. Do Jun kini menyarankan hal yang di luar nalar lagi. Dia membuka lagi saham Miracle agar bisa dibeli orang-orang. Dia beriklan di TV, mengajak orang-orang berinvestasi di Miracle, satu-satunya perusahaan yang tidak terdampak tragedi di Amerika. Orang-orang yang dulu menarik uangnya kini berbondong-bondong masuk lagi ke Miracle. Do Jun dan Sehyeon memperkirakan keuntungan yang mereka dapat akan sebesar $1 miliar. Tapi dalam waktu hanya 2 minggu, Miracle sudah untung $4 miliar. Tak hanya itu, pasar saham Korea yang tadinya jatuh, kini berkat Miracle menjadi bangkit kembali. Transaksi pasar saham Korea mencapai titik tertinggi dalam sejarah, yaitu $90 miliar. Itu artinya, berkat Miracle, seluruh pasar saham di negara Korea pulih hanya dalam waktu singkat. Dong Ki yang mengetahui hal ini langsung mengamuk. Bukan hanya karena dia kehilangan uang di Amerika, tapi semua saham yang dia jual karena kepanikan beberapa hari setelah tragedi, kini harganya naik. Tapi sayangnya saham itu bukan miliknya lagi. Perusahaan Sun Yang Investment miliknya kini benar-benar terkuras habis. Saat itu muncullah Do Jun ke ruangannya. Dong Ki bertanya bagaimana Do Jun bisa selamat dari anjloknya harga saham akibat tragedi di Amerika. Do Jun menjawab, dia hanya mengizinkan anjing tetangga masuk. Dengan kata lain, Do Jun dari awal sudah tahu kalau ada orang suruhan Dong Ki yang memata-matai Miracle dan membiarkan data Miracle bocor ke tangan Dong Ki. Kini Dong Ki harus bertanggung jawab atas hangusnya uang perusahaannya. Jika tidak bisa mengembalikan, dia akan terjerat kasus penggelapan uang. Hal yang sama yang sudah terjadi pada anak ketiga Jin Yang Chol tempo hari.
Kini Dojun datang untuk menawar, bagaimana kalau Miracle membeli Sun Yang Investment. Dongki tak bisa berbuat apa-apa. Uangnya sudah habis, dan dia harus bertanggung jawab mengganti semua kerugian. Menjual Sun Yang Investment pada Dojun adalah satu-satunya jalan. Anak kedua Jin Yang Chol, Dongki, berhasil Dojun hancurkan juga. Sepak terjang Dojun ini membuat kakeknya ingin bicara sesuatu dengannya. Suatu hari, Jin Yang Chol datang menjemput Dojun dan mereka mengobrol di mobil. Lalu di luar dugaan, Jin Yang Chol berkata, "Aku akan memberikan perusahaan induk keuangan Sun Yang kepadamu." Bagaimana jawaban Dojun?